Baiklah, saya akan lanjutkan perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana. Kita lihat perbedaan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Yang pertama adalah dasar timbulnya perkara. Dalam perkara perdata, bahwa terjadinya timbulnya perkara itu karena terjadi pelanggaran hak. Pelanggaran hak yang mana? Pelanggaran hak yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kata hukum perdata bahwa kalau kita membeli, maka kewajiban kita adalah membayar. Apabila kita tidak membayar, berarti terjadi pelanggaran hak. Karena terjadi pelanggaran hak, maka timbullah perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana, bahwa dasar timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang mana? Pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perlu kita ketahui bahwa pengaturan kitab undang-undang hukum pidana, isi pasal demi pasalnya itu semua adalah perintah dan larangan. Dilarang mencuri, dilarang membunuh, dan apabila dilakukan pelanggaran terhadap pencurian, pembunuhan, maka timbullah perkara pidana. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah inisiatif berperkara. Dalam perkara perdata, bahwa inisiatif berperkara itu timbulnya dari orang yang merasa haknya dilanggar. Orang yang merasa haknya dilanggar itu disebut dengan penggugat. Maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan, maka timbullah perkara. Sementara dalam perkara pidana, inisiatif berperkara itu datangnya dari negara. Negara dalam hal ini adalah diwakili oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini siapa? Yang pertama adalah polisi, jaksa, dan hakim. Saya lanjutkan, ini susunan pengadilan. Bahwa susunan pengadilan yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota madya. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini adalah pengadilan biasa disebut dengan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Satu provinsi mempunyai satu pengadilan tinggi. Dan terakhir adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah pengadilan tingkat kasasi atau tingkat terakhir dari seluruh lingkungan badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan khusus yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian saya lanjutkan azas-azas dalam hukum acara. Yang pertama adalah dikenal ada azas hakim bersifat menunggu. Artinya hakim di sini dia hanya menunggu kalau ada gugatan masuk maka dia periksa. Artinya hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Kemudian yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan hakim yang bersifat pasif di sini bahwa hakim hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jadi hakim tidak boleh bersifat aktif. Kemudian sidang terbuka untuk umum. Sidang terbuka untuk umum artinya bahwa setiap gugatan pemeriksaan perkara di pengadilan harus dinyatakan terbuka untuk umum kecuali ditentukan oleh undang-undang atau karena alasan lain. Ditentukan karena undang-undang ini yang berkenaan dengan kesusilaan. Kemudian yang dimaksud dengan terbuka untuk umum dalam hal ini adalah umum boleh menyaksikan jalannya persidangan, bahwa hakim betul-betul bersifat terbuka. Kemudian putusan juga harus dibacakan terbuka untuk umum. Kemudian dalam hukum acara perdata juga azasnya adalah hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus mendengarkan kedua belah pihak. Artinya hakim tidak boleh berat sebelah. Jadi hakim harus memberikan kesempatan kepada penggugat dan memberikan kesempatan juga kepada tergugat. Kemudian yang kelima, bahwa putusan disertai oleh alasan. Bahwa hakim harus menjatuhkan putusan dengan alasan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Kemudian azas bahwa berperkara di pengadilan itu harus dikenakan biaya. Walaupun ada perkara yang dengan cuma-cuma yang disebut dengan prodeo bagi orang-orang yang tidak mampu, maka perkara dibebaskan dari biaya perkara. Kemudian azas yang berikutnya bahwa tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Artinya pihak-pihak yang berperkara di pengadilan ini tidak harus menggunakan penasehat hukum atau pengacara, melainkan bisa beracara secara langsung. Artinya penggugat menggugat secara langsung dan tergugat juga berhadapan dengan penggugat secara langsung. Jadi para pihak tidak menggunakan penasehat hukum. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu yang
akan datang. Seandainya kalau ada yang belum bisa dimengerti, maka bisa dipertanyakan nanti pada pertemuan berikutnya akan kita diskusikan, dan ini pertanyaan tersebut bisa dikirimkan melalui email atau melalui media sosial lainnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.